Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Husain Nur Ivan dan NIM 2018 10 11 03 11 567. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan surat berharga dan surat yang berharga. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang surat berharga. Surat berharga yang menurut para ahli itu, menurut Molengraf, surat berharga adalah akta-akta atau alat-alat bukti yang menurut kehendak penerbitnya atau ketentuan undang-undang yang diperuntukkan semata-mata sebagai upaya bukti diri atau legitimasi. Akta-akta tersebut diperlukan untuk menagih, dan juga ada salah satu lagi menurut para ahli yang menurut Ribius, surat berharga adalah surat-surat yang pada umumnya harus di dalam pemilikan seseorang untuk dapat melaksanakan hak yang ada di dalamnya. Itu menurut para ahli yang saya temukan, yang saya kutip. Dan selanjutnya, pengertian hukum surat berharga menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas, kredit atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Dan surat berharga itu juga yang penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan menggunakan alat bayar lain berupa surat yang di dalamnya itu mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Dan surat berharga itu memiliki fungsi utama, yaitu saya cuma menemukan 3, yaitu sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang. Itu yang pertama, karena surat berharga itu dapat ditukar dengan sebagai alat tukar uang seperti cek. Dan yang kedua, sebagai alat untuk memindahkan hak tagih atau diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana. Yang ketiga, sebagai surat bukti hak tagih atau surat legitimasi. Dan yang selanjutnya, surat berharga, maksud saya surat yang berharga. Dan surat ini diterbitkan bukan sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi melainkan untuk sebagai bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas apa yang ada di dalamnya itu. Surat ini juga tidak dapat diperjualbelikan, bukan untuk pembayaran, karena surat ini itu hanya untuk bukti kepemilikan atau bukti diri. Dan surat yang berharga atau surat yang mempunyai nilai bukan merupakan alat pembayaran penerbitannya, dan itu yang tadi saya sudah jelaskan. Bahkan bagi yang berhak, apabila surat bukti diri itu lepas dari penguasaannya ini, ia masih dapat memperoleh barang atau haknya itu dengan menggunakan alat bukti lain. Misalnya surat titipan sepeda motor hilang, itu yang berhak masih dapat memperoleh sepeda motornya dengan menunjukkan STNK tersebut atau buku seperti BPKB, buku pemilik kendaraan bermotor itu.
Nah, itu dapat ditunjukkan. Sedangkan pada surat berharga, apabila suratnya itu lepas penguasaannya kepada dari pemegangnya, yang bersangkutan sama sekali itu tidak dapat mewujudkan hak tagihnya. Jadi itu lepas kalau surat yang berharga. Dan selanjutnya itu jenis-jenis surat berharga. Yang pertama itu yang saya jelaskan yaitu konosemen. Konosemen itu adalah surat berharga yang memuat kata konosemen atau bill of lading, yang merupakan tanda bukti penerimaan barang dari pengirim atau ditandatangani oleh pengangkut dan memberikan hak kepada untuk menuntut penyerahan barang-barang yang disebut dalam itu diatur dalam pasal 504. Dan selanjutnya itu adalah surat wesel. Surat wesel ini adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, diberi tanggal dan ditandatangani di suatu tempat dalam mana si penerbit memberi perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari bayar membayar sejumlah uang kepada orang atau penerima tersebut yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Yang wesel ini diatur dalam bab ke-6 buku 1 KUHD. Dan wesel ini dan syarat formal dari surat-surat wesel itu ada nama surat wesel, perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, dan nama orang yang harus dibayar, penetapan hari bayar, penetapan tempat pembayaran, nama orang yang menerima pembayaran, tempat dan tanggal wesel ditarik, tanda tangan penarik. Itu syarat formal suatu surat wesel. Dan selanjutnya adalah surat sanggup. Surat sanggup ini adalah surat berharga yang memuat kata, yang maksud saya menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu atau penggantinya atau pembawanya pada hari bayar yang sudah diatur. Dan selanjutnya itu ada surat obligasi. Yang dimaksud dari surat obligasi ini adalah surat berharga yang mencantumkan kata obligasi di dalamnya, dalam mana penerbit menyatakan berutang kepada pemegang yang menyanggupi membayar atau mengembalikan jumlah pokok dengan bunga tertentu sebagaimana yang disebut dalam obligasi. Berbeda dengan saham, karena obligasi itu selalu diberi bunga meskipun merugi perusahaannya. Sedangkan pemegang saham tidak akan mendapatkan dividen bila perusahaannya merugi, diterbitkan kepada pembawa tadi atau surat berharga murni. Yang selanjutnya itu surat cek. Adalah surat cek ini adalah surat berharga yang dalam mana penerbitnya memerintahkan kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek. Penggantinya atau pembawanya pada saat ditunjukkan dapat diterbitkan atas nama pada pengganti atau pembawa yang diatur dalam bab 7 buku 1 KUHD. Dan selanjutnya adalah surat saham. Yang surat saham ini, maksud dari surat saham ini adalah surat berharga yang mencantumkan kata saham di dalamnya sebagai tanda bukti kepemilikan bagian dari modal perseroan yang diatur dalam pasal KUHD. Pemegangnya mempunyai hak untuk menuntut dividen dan hak lain diberikan oleh anggaran dasar perseroan, dapat dari atas nama atau kepada pembawa. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari surat yang berharga. Yang pertama itu adalah surat rekta. Surat rekta itu sendiri adalah
surat berharga. Namun karena para pihak menghendaki akta itu sukar diperjualbelikan, maka akta tersebut menjadi surat yang berharga. Contoh The Wesel adalah surat berharga, namun menjadi surat yang berharga bila Wesel diberi bentuk tidak kepada pengganti cek dengan klausul tidak kepada pengganti, konsumen dengan klausul atas nama, saham dengan klausul atas nama. Itu. Dan selanjutnya adalah surat bukti diri. Surat bukti diri ialah surat tuntutan utang yang biasanya nama pemiliknya tidak disebut dalam akta, yang menimbulkan anggapan bahwa pemegangnya adalah yang berhak surat bukti itu diterbitkan yang dimaksudkan untuk dijual belikan, tetapi untuk memudahkan debitur mengenal krediturnya. Contoh surat bukti diri ini seperti KTP itu. Jadi KTP itu menjadi surat bukti diri untuk sebagai pemegang, yang adalah surat menjadi surat bukti diri. Itu penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata dari penjelasan surat berharga dan tentang surat berharga dan surat yang berharga ini, bisa dimaafkan. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.